يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul Adzim. Para ulama, asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, sekeluarga yang saya muliakan, para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, bapak ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang meluangkan waktu kita, melapangkan dada, mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk datang hadir memenuhi undangan, menunaikan hajat tuan rumah sekeluarga. Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seorang hamba selagi hamba ini mau menolong saudaranya. Maka nabi hajati akhi kanallahu fi hajatihi. Siapapun yang menunaikan hajat saudaranya, maka hajat dia juga Allah tunaikan. Mudah-mudahan hajat tuan rumah, hajat kita semua, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, semua ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya tidak mau berbicara tentang teknis, tentang bagaimana cara pelaksanaan haji. Tapi saya hanya ingin berbicara tentang apa sih untungnya kalau orang itu berangkat haji, dan apa sih ruginya kalau orang yang sudah mampu tapi tidak berangkat, serta gimana kiat sukses untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Haji adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapapun yang sudah punya kemampuan, maka wajib untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang paling populer ini, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya rukun Islam itu 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Makanya kata Nabi, innallaha faradu alaikumul hajja fahajju. Allah mewajibkan kamu untuk berhaji, maka hajilah kamu. Man aradal hajja falyata'ajjal. Siapapun yang ada keinginan untuk berangkat haji, maka hendaknya disegerakan. Haji adalah kebaikan. Khairul birri ajiluhu. Kebaikan itu bagusnya disegerakan. Haji mengampunkan dosa. Orang yang hajinya mabrur balasannya adalah surga. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu. Janganlah kamu menunda-nunda waktu menuju ampunan Allah. Dengan haji dosa diampunkan oleh Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bercepat-cepatlah kamu, bersegeralah kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Orang yang haji yang mabrur balasannya adalah
surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beliau Sohibul Hajat, Sohibul Bait. Kita doakan beliau akan berangkat, mudah-mudahan panjang umur bersama istri ini. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah selesaikan masalahnya, sehingga nanti sampai masanya tanggal 28 nanti berangkat ke Jakarta. Iya, nanti diantar langsung di awal tadi. Apa sih ruginya kalau orang yang sudah mampu tapi tidak berangkat haji gitu loh? Maaf, ini yang saya bicarakan yang sudah mampu tapi gak ada keinginan, gak ada kemauan untuk berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu hajja baiti rabbih, famata wa lam yahujja, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang punya harta, punya kendaraan, atau kendaraan pesawat nggak punya tapi dia punya uang cukup untuk beli tiket pesawat, cukup untuk ngurus paspor, cukup untuk membeli visa, intinya mampu sudah untuk berangkat haji, akan tetapi sampai mati belum juga berangkat haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, kata Nabi. Maka tidak ada beda kematian dia itu sebagai Yahudi ataukah sebagai Nasrani. Di dalam hadis yang lain tapi maksudnya sama, beliau juga bersabda, "Man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillah, famata wa lam yahujja, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang punya harta, kaya, dengan hartanya cukup untuk menghantarkan dia berangkat haji ke Baitullah, tapi sampai mati belum juga berangkat haji, maka silakan kalau mau mati sebagai Yahudi, kalau mau sebagai Nasrani. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yamnahu minal haji", orang ini untuk berangkat haji gak ada halangan. Hajatun zahiratun, hajat yang mendesak enggak ada. Au sultanun jair, negara juga pemerintah tidak menghalang-halangi, tidak mempersulit. Au maradun habisun, sakit yang parah, yang kritis, kronis juga tidak. Pamata walam yahujjah, tapi sampai mati belum juga berangkat haji. Sa'ala raja'ata indal mauti, maka ketika mati nyesal dia, minta hidupkan kembali. Makanya orang-orang yang masa mudanya, tenaga masih sehat, masih kuat, badan masih sehat, usaha masih lancar, diajak berangkat gak mau juga berangkat, nanti suatu saat nyesal dia. Iya. Dulu masih muda diajak berangkat haji gak mau berangkat, tahu-tahu sekarang tua sudah. Dulu tenaga masih kuat, badan masih sehat, sekarang lemas, asam uratnya tinggi, kolesterolnya pun juga tinggi, darahnya juga tinggi, gulanya juga tinggi. Tapi duitnya menurun, bangkrut misal, habis usahanya, udah badan sakit-sakitan, umur sudah tua, harta pun juga habis, baru nyesal, ya Allah kenapa dulu enggak berangkat haji saya. Apalagi nasi sudah menjadi bubur. Maka kalau ada kemampuan, ayo segerakan. Ada juga nih hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna abdan sahahtu lahu jismahu." Sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, kuberikan padanya badan yang sehat. Wa wasa'tu alaihi ma'isyah, ekonominya cukup, badan sehat, duit banyak. Rumah waletnya di mana-mana. Rumahnya, tasarangnya Allah alam. Rumah waletnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana.
mobilnya mewah, rumahnya megah, duitnya banyak, badannya juga sehat, tapi gak mau berangkat gitu loh. Tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya, sampai berlalu 5 tahun kata Nabi, belum juga berkunjung kepada aku. Maksudnya belum juga berangkat haji. La mahrum kata Allah, terhalang rahmatku untuk dia itu. Ayo, makanya kalau kita sudah ada kemampuan, jangan kita menunda waktu, jangan kita mengundur-mundur waktu. Sisihkan. Saya dulu di kampung saya di Kalimantan Barat, ada orang tua sudah bongkok keriput nanam singkong. Tak tanya, "Kong, kai, mbak, dato, udah tua begini kok masih nanam singkong. Untuk apa?" "Untuk berangkat haji," katanya. Tuh Pak, orang-orang dulu tuh nanam singkong aja niatnya untuk berangkat haji. Lah kita nanam sawit loh, nggak ada niat berangkat hajinya, itu gimana cerita? Tapi maaf, sekali lagi saya ulang, yang kena ancaman hadis-hadis Nabi tadi itu orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau berangkat. Beda halnya dengan orang yang memang duitnya nggak ada, cari makan sehari-hari pun susah, untuk mengongkosi biaya anak sekolah pun juga susah. Beda halnya yang tidak mampu, ini yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya tidak ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mampu nggak mampu tetap ada niat, ada keinginan untuk berangkat haji. Caranya gimana? Ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberangkatkan kita dengan cara Allah. Karena haji ini bukan kebolehan tapi pilihan. Saya terkesan dari Ustadz ketika beliau memulai itu tuh bawakan acara tadi, beliau sampaikan bahwa ini pilihan. Banyak orang punya kebolehan harta kaya tapi nggak bisa berangkat haji. Banyak orang punya kebolehan tenaga yang kuat, badan yang sehat tapi nggak bisa berangkat haji. Tapi kalau dipilih oleh Allah, kaya ataukah miskin dia, sehat ataukah sakit dia, kalau Allah pilih berangkat dia. Terbuktikan tukang bubur aja berangkat naik haji. Tukang bubur siapa tuh? Bubur naik haji. Marbot di masjid, hari-hari kerjaannya membersihin WC, nyapu masjid, ngapel masjid, nyusun sejadah, bisa berangkat haji kalau dipilih oleh Allah. Makanya kita minta terus kepada Allah nih, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Haji kan dalam sambutan beliau. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doa kamu kepada aku jawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah jawab doanya seseorang itu kalau dia mau berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ditanya tentang aku, katakan fa inni qarib, aku tuh dekat, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat, kata Allah. Lebih dekat daripada urat leher. Kita minta idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Minta Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Wa ziyarata qabri Nabi kal mukarram. Mudahkan kami untuk berziarah ke kuburnya Nabi yang mulia. Karena Rasulullah bersabda, "Man zara qabri wajabat syafaati." Siapa yang ziarah kuburku, wajib syafaatku, kata Nabi. Syafaat Nabi itu mahal tuh, akan diberikan kepada kita nanti di hari kiamat di padang mahsyar kalau kita ini mau berkunjung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sudah berangkat haji bisa berangkat lagi berkali-kali. Yang belum berangkat, mudah-mudahan secepatnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Jangan melihat kantong. Kayak apa Ustaz mau berangkat?
dompet saya kosong. Jangan lihat kantong, jangan lihat dompet, tapi lihat kekayaan Allah Subhanahu. Wa innallaha laniyun hamid. Allah tuh maha kaya, maha terpuji. Wa innallaha laniyun 'anil alamin. Allah tuh maha kaya dari sekalian alam. Lihat kekayaan Allah. Minta kita kepada Allah yang maha kaya raya. Kalau Allah mau berangkatkan mudah, dengan cara apa? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa pakai duit kita sendiri atau pakai duit orang lain. Allah gerakkan hati orang lain untuk memberangkatkan kita ke Mekah dan Madinah. Berbagai macam cara kalau Allah sudah mau gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat lagi insyaallah Pak ya. Nah, kalau kita bisa berangkat haji dan haji kita ini mabrur, diterima oleh Allah itu, apa sih untungnya kalau orang berangkat haji itu? Subhanallah. Bapak Ibu, satu biaya nih. Orang naik haji itu kan pakai biaya kan? Apa janji Rasulullah nih untuk orang yang mengeluarkan biaya berangkat haji? An-nafaqah fil haji kan-nafaqah fi sabilillah. Biaya yang kita pakai, kita gunakan untuk berangkat haji ini seperti biaya harta yang kita keluarkan untuk berjihad fi sabilillah. Bisa bi'imi'ati bi'abin, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Coba dulu. Coba kalau ikut haji plus berapa ratus juta sekarang? Ini kan berapa Haji? Ya, 118 juta. Ini beliau nih. Ini kebetulan ada ibunya, langsung ada Bu Hajinya ini. 118 juta untuk berangkat haji ini. Kalikan 700. Berapa kira-kira tuh? 118 juta kalikan 700. Nah, tambah lagi yang di bawahnya ke sana. Coba tuh. 118 juta kali 2 berapa tuh? 236 juta. 236 juta kalikan 700. Apa enggak kaya tuh? Iya kan Bu? Makanya kaya orang berangkat haji itu. Ma'am'aru haj, ma'am'ara hajjun qattu katanya. Am'ara ini al-ayn afqara. Orang yang berangkat haji itu sekali-kali gak akan fakir, gak akan melarat, gak akan susah hidupnya itu. Tapi kita harus yakin dengan janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh gak akan ingkar janji. Kita aja kadang-kadang ragu dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uang 118 juta ini umpama diberikan ke walet satu diberikan ke walet buat rumah walet ukuran 4 kali 8 aja mungkin jadi rumah waletnya ini. Misal begitu kan. 118 juta ini kalau umpamanya belikan ke sawit satu kapling dapat ini. Iya kan? Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah nih, 118 juta ini, jangankan nanti di akhirat, dalam dunia saja Allah kasih bonusnya itu. Kadang-kadang orang sebelum berangkat haji biasa-biasa aja usahanya. Begitu pulang haji tambah maju bisnisnya, tambah lancar usahanya. Itu apa itu? Itu bukan balasan dari Allah itu. Itu hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang sesungguhnya nanti itu di hari akhirat itu tuh. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah mengampunkan dosa di antara keduanya. Kalau umrah aja mengampunkan dosa, apalagi haji kan? Apalagi haji. Makanya kata Nabi, man hajja lillah. Siapa yang haji ini ikhlas karena Allah, falam yarfus walam yafsuq. Dia haji tidak ada rapas. Enggak ngomong jorok, porno, cabul begitu, dan tidak berbuat fasik, enggak melakukan dosa-dosa selama di sana. Raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Pulang haji dosanya habis seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi
aja mengampunkan dosa, apalagi berangkat haji. Pasti dosa diampunkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang itu kalau berangkat haji pasti umrah dia. Iya kan? Kan ada haji tamattu, umrah dulu baru haji. Ada haji ifrad, haji dulu baru umrah. Ada haji qiran, antara umrah dan hajinya dilaksanakan bersamaan. Jadi orang yang berangkat haji pasti umrah dia. Kalau umrah aja mengampunkan dosa, apalagi berangkat haji. Nah, maka beruntung orang yang dipilih oleh Allah bisa berangkat ibadah haji. Luar biasa loh. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur itu balasan setimpal dari Allah adalah surga. Saya dulu ada pertanyaan, Pak Kiai, kok orang berangkat haji balasan Allah itu surga? Kenapa bukan rahmat Allah, kata dia? Saya katakan orang masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Jadi maknanya orang yang berangkat haji itu dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah dia dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bisa berhaji, amin. Bapak Ibu yang mulia, orang berangkat haji ini sama dengan berangkat jihad, Bu. Zaman Nabi itu ada ibu-ibu mewakili kawan-kawan ibu-ibu yang lain. Dia ngomong, wahai Rasulullah, kalau laki-laki ini, suami-suami kami, orang laki-laki ini, mereka tuh bisa berangkat jihad, berperang, bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak begitu loh. Tapi perempuan ini gimana? Kata Nabi, jihadukunnal hajj. Jihadnya kalian kaum wanita adalah ibadah haji. Jadi orang berangkat haji ini sama dengan berangkat jihad. Makanya ada hadis Nabi itu, man haraja hajan qamata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Siapa yang berangkat haji umpamanya mati, dituliskan pahala haji sampai kiamat. Dari mana saja, di orang mana saja, dari negara mana saja, umpama berangkat haji meninggal dunia, kalau beliau mudah-mudahan panjang umur nih, artinya beliau berangkat nanti sehat, ibadah hajinya mabrur, pulang lagi kumpul bersama dengan kita. Ini saya sekedar membaca hadis Nabi. Ada orang berangkat haji meninggal dunia, waktu berangkatkah meninggalnya, pulangnya dia meninggal, apalagi sedang wukuf di Arafah misalnya, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah umpamanya, sedang sa'i Safa Marwah misalnya, meninggal, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, dituliskan pahala haji sampai kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran pamata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Orang berangkat umrah mati, dituliskan pahala umrah sampai kiamat. Nah, makanya kita nih bagus berangkat haji. Belum siap berangkat haji, duit ada, mungkin nunggu kelamaan berangkat umrah. Gimana caranya? Datang ada dua haji nih. Tempatnya di mana? Nah, beliau ini di Pangalan Bun, Kampung Baru. Atau sama beliau yang berangkat ini kan. Pokoknya intinya kita usahakan berangkat. Nah, ini ada hadis nih. Saya terkesan nih. Kalau orang haji itu pilihan sesuai dengan hadis Nabi itu. Kata Nabi, wafdullahi salatatun. Perutusan Allah itu ada 3. Artinya duta-dutanya Allah itu 3. Yang namanya kedutaan itu kan orang pilihan. Ada kedutaan Indonesia di Amerika, ada kedutaan Indonesia di Cina, ada kedutaan Indonesia di Malaysia misalnya. Di antara sekian banyak rakyat Indonesia yang dipilih jadi kedutaan di negara orang lain cuma sedikit. Nah, begitulah pilihan Allah. Duta-duta yang diutus oleh Allah itu 3 kata Nabi. Pertama, Allah al-ghazi, orang berangkat perang, jihad fisabilillah. Wal haji, kedua orang berangkat haji. Yang ketiga wal mu'tamir, orang berangkat umrah. Jadi pilihan ini, berangkat jihad perang membela agama, berangkat haji, berangkat umrah, ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia. Cuma dia yang dipilih oleh Allah. Begitulah di antara sekian banyak rakyat Indonesia, cuma beberapa orang yang terpilih untuk menjadi kedutaan di negara-negara
luar. Maka beruntung kalau kita dipilih oleh Allah. Minta kita kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang mulia, begitu kurang lebihnya. Apa untungnya orang kalau berangkat haji, apa ruginya orang kalau tidak berangkat haji. Waktu kita terbatas. Saya ingin tambahkan sedikit tentang gimana sih kiat sukses supaya haji kita itu mabrur. Kalau teknisnya, cara pelaksanaannya itu ada manasiknya. Saya ingin bicara tentang kiat sukses untuk meraih haji yang mabrur. Pertama, siapapun yang akan berangkat haji, baik tahun ini, tahun depan, yang ada keinginan berangkat haji, maka pertama-tama sekali luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal kita itu bagaimana niatnya aja. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita hijrah, anggaplah kita berangkat haji ini betul-betul ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan redha Allah, kita akan dapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kita itu diperintah beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah daging sembelihan tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kamu. Ulama ahli tafsir memahami ketakwaan di sini adalah keikhlasan. Amal kita itu banyakkah, sedikitkah? Yang penting ikhlas. Berangkat haji ikhlas, berangkat umrah pun juga ikhlas. Tapi keikhlasan kita untuk berangkat haji betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kontrol niat kita sebelum berangkat, sedang ibadah, setelah pulang dari Mekah, terus kontrol niat. Jangan sampai di hati kemasukan niat-niat yang tidak baik. Satu, luruskan niat. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa biaya yang kita pakai, kita gunakan, kita bawa untuk berangkat haji ini jangan sedikit pun kecampuran dari hasil yang tidak jelas. Penting ini. Saya sering mengumpamakan begini, maaf. Ini air aqua nih. Satu botol. Berapa ini? 600 ml. Ini air satu botol. Mineral, putih, jernih, bening, dan berharga. Enak kalau diminum, sehat. Tapi satu botol air ini, apabila kemasukan air comberan satu tetes saja, apalagi kemasukan air kencing, maaf, satu tetes saja, maka sudah tidak ada orang lagi yang mau meminum air ini. Satu tetes air comberan bisa merusak dan mengotori satu botol air aqua. Begitulah kita berangkat haji, kita berangkat umrah menggunakan uang, dari uang yang kita dapat dari hasil yang halal, hasil keringat kita, peras keringat kita, hasil usaha kita, kumpus-kumpus, nabung sedikit-sedikit, terkumpullah daftar berangkat haji. Tapi sedikit kecampuran dari hasil riba, sedikit kecampuran dari hasil korupsi misalnya, sedikit mencampuri uang tadi bisa mengakibatkan uang itu kotor. Iya, maaf nih saya ulang, satu botol air bisa jadi kotor gara-gara setetes air comberan. Uang yang begitu banyak, naudzubillah min dzalik, khawatir kalau tidak diterima oleh Allah gara-gara dikotori, dicampuri dari hasil yang tidak baik. Maka pastikan jangan sedikit pun kecampuran dari hasil yang tidak baik, yang subhat, hindari. Apalagi yang haram. Ini akan
berikan kualitas ibadah kita nanti itu khusyuknya kita di sana, nikmatnya kita ibadah di sana, betahnya kita di tanah suci itu termasuk juga dipengaruhi dari biaya yang kita pakai untuk berangkat haji. Kan di sana ada tempat-tempat yang mustajab doa tuh, di multazam misalnya. Apa kata Nabi itu? Al multazam maudhaun yustajabu bihi doa. Multazam itu adalah tempat kalau doa di situ mustajab, pasti kabul. Di belakang makam Ibrahim misalnya, iya, itu tempat kabulnya doa. Di Hijr Ismail misalnya, itu tempat kabulnya doa. Banyak tempat-tempat kalau kita doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta pasti diberi oleh Allah. Di Madinah juga begitu, apalagi di Raudhah. Itu tempat kabulnya doa. Jadi tempat kita berdoa, meminta, menunaikan hajat kita di sana kepada Allah nih. Tapi doa kita bisa tumpul di sana. Multazam tempat kabulnya doa. Iya. Makam Ibrahim tempat kabulnya doa. Di Padang Arafah tempat kabulnya doa. Apalagi sudah wukuf di Padang Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi walaupun kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab, sementara biaya kita berangkat dari hasil yang haram, menyebabkan doa kita itu tumpul nantinya itu. Maka berhati-hati. Innar rajula, kata Nabi, seorang laki-laki as'asa aghbara, dalam keadaan kusut masai lusuh, yamutu yadihi ila sama, mengangkatkan tangan ke langit nih, doa, wa qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah. Tapi kata Nabi, mat'amuhu haram, yang dia makan haram, masrabuhu haram, yang dia minum haram, malbasuhu haram, yang dipakai dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, serta dari haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa diijabah oleh Allah Subhanahu? Supaya kita di Mekah, Madinah, di tempat-tempat mustajab di doa kita tajam, ampuh, kabul, maka hindari hasil yang tidak baik. Maaf nih, satu, luruskan niat. Dua, pastikan biaya dari hasil yang baik. Yang ketiga, kita minta halal, minta redho, minta doa restu. Kayak ini ya, cara begini kan. Ini kan tradisi dari zaman dulu model begini nih. Mau berangkat haji, kumpulkan. Tujuannya apa? Ya tujuannya silaturahmi, makan bersama, termasuk juga yang mau berangkat nih mohon doa restu kepada kawan-kawan yang hadir dalam undangan tadi. Minta halal, minta redho kalau ada kemakan dan keminum. Minta maaf, mohon ampun kalau ada salah dan hilaf. Paling bagus lagi itu sebenarnya yang mau berangkat haji ini berkunjung ke tiap rumah. Datangi 1, 2, 3, 10, 100 berapa orang di Amin Jaya nih, datangi rumahnya satu persatu, minta halal, minta reda.